Ini adalah hal yang sangat penting teman-teman, yang perlu diketahui agar teman-teman semua siap mental menghadapi banyaknya kematian lalat BSF. Jangan sampai teman-teman stres hanya gara-gara lalat BSF. Bahwasanya lalat BSF ini, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, apa kabarnya hari ini? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi baik tanpa suatu halangan apapun teman-teman. Oke teman-teman, kali ini saya akan berbagi video mengenai lalat-lalat BSF yang mati. Kenapa kok bisa mati seperti itu teman-teman? Kita akan cari tahu. Menurut kita perawatannya sudah benar, sudah kita berikan minum, sudah kita berikan kandang yang ada dua pilihan, satu terang satu gelap, dan di sisi lain ada yang teduh ada yang terang seperti itu teman-teman. Oke, buat teman-teman yang baru gabung silahkan klik like, subscribe, komentar jika ada pertanyaan, kemudian bagikan video ini. Teman-teman di sini bisa lihat ya, ini adalah penampakan lalat-lalat BSF yang mati. Satu tumpuk di sini, belum yang di sana lagi teman-teman. Nah, sangat banyak sekali ya. Nah, teman-teman bisa lihat itu ya, itu sangat banyak sekali. Dan ini sangat banyak sekali. Mereka mati di mana-mana. Padahal perawatannya menurut kita sudah tepat teman-teman. Oke teman-teman semua, kita akan cari tahu, dan itulah pentingnya persiapan mental sebelum budidaya lalat BSF teman-teman. Nah, kita di sini kita sudah melakukan penyemprotan dengan benar, tempatnya sudah bagus, sudah kita atur semaksimal mungkin agar mereka tidak banyak yang mati, dan tetapi masih banyak yang mati. Ada beberapa faktor yang menyebabkan lalat-lalat BSF mati teman-teman, tapi yang saya sebutkan urutan paling terakhir adalah faktor yang paling utama harus teman-teman ketahui agar teman-teman semua nggak down dan terus bersemangat untuk budidaya lalat BSF. Setelah mencari inspirasi sana sini, dan akhirnya saya menemukan satu sumber yang menyebutkan betapa pentingnya hal tersebut. Oke, untuk pemahamannya tolong jangan di skip video ini dan tonton terus sampai akhir. Hari kemarin dan hari ini teman-teman ya, banyak sekali saya lihat lalat-lalat saya yang sudah mulai mating ya di sini. Mereka sudah kawin banyak sekali, bahkan tadi ada sekitar 15 pasang mungkin ya. Dan sore ini sudah tidak terlihat lagi, dan mungkin ada beberapa diantaranya adalah mati. Perlu diketahui teman-teman ya, bahwa dari semua lalat yang menetas ini tidak semuanya menghasilkan telur. Kebanyakan dari mereka mati sebelum kawin atau mati sebelum bertelur. Nah, untuk lalat pejantan biasanya mereka itu mati setelah kawin, dan untuk lalat betina itu biasanya mereka mati setelah bertelur. Tapi kenapa banyak yang mati dan telur belum juga dapat teman-teman ya. Nah, perlu diketahui teman-teman ya, untuk di siklus awal ini hal tersebut adalah hal yang lumrah. Setelah saya cari informasi sana sini, tidak ada satu sumber pun yang bisa menyebut bisa merawat ini lalat ini sampai 70% yang hidup. Itu sepertinya hal yang sangat sulit ya, bahkan mustahil. Karena memang beginilah karakteristik lalat BSF. Bahkan saya lihat di channelnya Bang Adi itu, kalau untuk siklus pertama dalam budidaya lalat BSF Black Soldier Fly ini, biasanya kematian pada lalat BSF itu dibilang wajar. Nah, mungkin bisa saya luruskan ya, kalau dalam pemahaman saya, wajar di siklus pertama kita budidaya lalat BSF itu dibilang wajar karena kita sebagai pemula mungkin kaget melihat hal tersebut teman-teman, bahwa kok banyak sekali yang mati. Untuk itu
pentingnya persiapan banyaknya pupa atau prepupa yang ada di dalam biofilm kita itu sangat penting teman-teman ya. Kalau banyak prepupa dan pupa sehingga nanti menghasilkan banyak lalat, kita sudah tidak kaget lagi melihat banyaknya lalat BSF yang mati. Seperti itu teman-teman. Jadi banyak sekali. Selain itu faktornya adalah salah satunya kandang terlalu panas. Itu bisa jadi penyebab lalat BSF mati. Saya setuju, memang pada dasarnya lalat BSF ini berkembang biak dengan baik itu sebenarnya bukan di area yang dikatakan panas terkena sinar matahari langsung, karena yang dibutuhkan mereka adalah suhu yang hangat teman-teman ya, bukan panas, suhu yang hangat. Sehingga di sini teman-teman bisa lihat di atas itu saya buat dua pilihan untuk lalat BSF, satu terkena sinar matahari langsung namun masih ada pembatasnya asbes transparan, dan yang satu saya tutup menggunakan plastik berwarna hitam. Tujuan saya mereka sendiri yang akan menentukan di mana mereka akan tinggal. Yang kedua, mungkin jarangnya perawatan atau mungkin lalainya penyemprotan kandang teman-teman ya. Di sini bahkan saya melakukan 3 kali penyemprotan kandang. Yang pertama saya semprot sekitar jam 10 pagi ketika lalat-lalat ini mulai aktif, kemudian sekitar jam 2, kemudian sekitar jam 4 sore. Namun masih banyak yang mati. Makanya teman-teman bisa lihat di channelnya Bang Adi juga ya, itu bahwa di siklus awal ini adalah hal yang normal, bisa dikatakan demikian. Hal yang normal itu kita mungkin masih merasa shock ya dengan banyaknya angka kematian pada lalat BSF. Dan yang tidak kalah penting lagi teman-teman, sebelum budidaya lalat BSF serta maggot BSF, dan yang perlu diketahui, saya pernah membaca sebuah sumber yang menyatakan bahwa dirinya pernah melakukan penelitian. Namun sumber tersebut saya lihat lagi sudah nggak ketemu ya di internet. Mungkin saya lupa alamat domain websitenya. Akan saya bagikan screenshotnya rencana di video ini. Ini adalah hal yang sangat penting teman-teman, yang perlu diketahui agar teman-teman semua siap mental menghadapi banyaknya kematian lalat BSF. Jangan sampai teman-teman stres hanya gara-gara lalat BSF. Bahwasanya lalat BSF ini memiliki tingkat kematian hingga 70%. Itu adalah hal yang normal teman-teman ya. Sehingga bisa dikatakan bahwa jika teman-teman mempunyai 1000 lalat BSF, bisa dipastikan yang 70% itu akan mati. Seperti itu teman-teman. Kalau teman-teman tidak percaya, itulah pernah saya katakan di video sebelumnya bahwa lalat BSF ini sangat rentan mati ya. Misalnya teman-teman dapatkan satu lalat, silahkan dipegang menggunakan tangan seperti ini, pegang pelan-pelan saja tanpa menyakiti ya. Kemudian nanti teman-teman lepaskan seperti ini, kemudian teman-teman lepaskannya. Itu biasanya tidak lama kemudian mereka akan mati, karena lalat BSF ini sangat rentan sekali ya. Itulah mengapa sangat wajar, di samping adanya manfaat yaitu untuk pakan ternak, solusi pakan ternak gratis, di situ juga ada resiko yang harus kita hadapi. Kalau memang budidaya lalat BSF ini sangat mudah dan hampir tidak ada angka kematian, serta hidupnya bisa mencapai 99% saja ya, mungkin semua orang akan budidaya lalat BSF teman-teman. Jadi inilah tantangan dari Yang Maha Kuasa ya. Di samping dari manfaatnya, kita juga harus menghadapi resiko, karena resiko pada lalat BSF ya itulah tadi, kematian. Bayangkan dari 1000 lalat yang 70% mati berarti 700 ya. Satu lalat yang dari 30% itu bertelur bisa menghasilkan 1000 sampai 1500, itu berarti bisa menutupi kematian lalat yang 70%. Sehingga itulah pentingnya perputaran siklusnya yang tepat ya. Saya katakan kalau lalat belum banyak, kita punya stok maggot ya jangan sembarangan kasih pakan ke ternak ya.
nanti takutnya kita nggak punya stok prepupa, nggak ada yang jadi lalat seperti itu teman-teman. Jadi kita nyari perputarannya, siklusnya yang tepat, kemudian sehingga lalat BSF di kandang masih banyak, maggot kita banyak, prepupa kita banyak, pupa kita banyak, perputarannya nanti akan ketemu. Itulah yang masih saya cari dalam budidaya maggot BSF pemula ini teman-teman. Saya mencari siklus perputaran lalat BSF yang tepat sehingga kita punya stok yang banyak di masing-masing fase itu, seperti maggotnya, kita punya baby maggotnya, kita punya maggotnya, kita punya prepupa, kita punya pupa, kita punya lalat BSF teman-teman. Oke, itulah tadi teman-teman ya, intinya dalam video ini kita harus tahu, kita harus siap mental bahwasanya lalat BSF akan mati mencapai 70%. Mereka memiliki tingkat kematian hingga 70%. Untuk itu jika stok kita banyak, perputarannya kita sudah dapat, kita nggak akan kaget lagi dengan hal ini. Oke teman-teman, saya rasa itu saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada komentar silahkan bertanya, klik like, subscribe jangan lupa ya, kemudian share video ini. Terima kasih saya ucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.